Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari Abu Nawas berencana mengunjungi sahabat lamanya. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Setibanya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya sedang termenung seorang diri. Karena merasa iba, Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hai kawan, kenapa terlihat sedih? Apa yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku baik-baik saja," jawabnya. "Sudahlah, jangan bohong padaku. Ada masalah apa? Ceritakan padaku," desak Abu Nawas. Sahabatnya itu lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. "Aku merasa dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin, jadi mereka enggan berkawan denganku," kata sahabatnya mengeluh. "Itu hanya perasaanmu saja. Kamu jangan suka minder begitu," tutur Abu Nawas. "Enggak kok, mereka memang mengucilkanku. Setiap kali aku datang di perkumpulan mereka langsung pergi meninggalkanku," ujar sahabatnya. "Tapi apakah semua kawan-kawan yang kamu kenal bersikap demikian padamu?" tanya Abu Nawas. "Tidak juga, masih ada orang-orang yang mau berkawan denganku, termasuk engkau Abu Nawas," jawab sahabatnya. "Kalau begitu, kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu," sahut Abu Nawas. "Tapi aku kan ingin berkawan dengan semua orang Abu Nawas," timpal sahabatnya. "Baiklah, kalau begitu aku punya solusi untuk masalahmu. Ini aku ada cincin. Tolong jualkan di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. "Menjualkan cincinmu? Apa hubungannya dengan permasalahanku?" tanya sahabatnya heran. "Sudahlah, turuti saja. Nanti kamu juga akan tahu," ujar Abu Nawas. Maka sahabatnya ini segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas. "Maaf, aku tidak suka pakai cincin," kata salah satu penjual hewan. "Cincin seperti ini paling harganya cuma 1 dinar, sahut yang lain. Karena harganya tidak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, sahabatnya ini lalu kembali menemui Abu Nawas. "Bagaimana? Berapa mereka menawarnya?" tanya Abu Nawas. "Mereka enggan membelinya. Kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar Abu Nawas," jawab sahabatnya. "Baiklah, sekarang coba kau tawarkan kepada toko penjual pakaian," pinta Abu Nawas. Sahabatnya ini segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. "Waduh, apa tidak salah? Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Sahabat Abu Nawas tersebut lalu kembali pulang dan tidak jadi menjualnya. "Bagaimana? Apakah laku dengan harga 5 dinar? tanya Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, dia mintanya 2 dinar, jawab sahabatnya. "Baiklah, ini yang terakhir. Sekarang kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin tersebut," pinta Abu Nawas kembali. Sahabatnya ini lalu bergegas mendatangi toko penjual barang antik. "Tuan, saya mau menjual cincin ini. Kira-kira berapa harganya?" tanya sahabat Abu Nawas sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan sahabat Abu Nawas. "Dari mana kamu mendapatkannya? Cincin ini sangat langka. Batunya bukan dari batu sembarangan. Jual saja padaku. Aku akan membayarnya dengan harga 5.000 dinar, ucap si pemilik toko. Mendengar hal itu, sahabat Abu Nawas kaget bukan main.
"Baik, saya bersedia menjualnya," balas sahabat Abu Nawas. Maka pulanglah ia dengan membawa uang 5.000 dinar. Sesampainya di rumah, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, cincinmu laku sampai 5.000 dinar. Hebat bukan? Mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas," ujarnya. "Bukan bodoh, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan daripada cincin tersebut. Ketika cincin itu kau tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang kamu alami. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan mengucilkanmu dan meremehkanmu. Tapi kalau kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu. Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh. Dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu," tutur Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas. Kita tak mungkin bisa membuat semua orang agar suka dan mau berkawan dengan kita," balas sahabatnya. "Sudah menjadi sunatullah, ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita," ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, sahabatnya ini mulai merasa lega dan tidak lagi bersedih hati. Kisah selanjutnya. Suatu saat pada hari Jumat pagi, Abu Nawas kedatangan tamu seorang takmir masjid. Kedatangan tamu tersebut bertujuan meminta Abu Nawas untuk menjadi khotib sholat Jumat. "Baiklah, insya Allah saya siap," kata Abu Nawas semangat. Sesudah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas kemudian berpamitan dengan istrinya dan segera melangkahkan kakinya menuju masjid. Tak berselang lama, terdengar suara azan berkumandang. Masyarakat yang beragama Muslim, khususnya para kaum Adam, segera berbondong-bondong menuju masjid dan meninggalkan semua aktivitasnya. Karena yang bertugas sebagai khotib kali ini adalah Abu Nawas, para jamaah sangat antusias sekali berangkat menuju masjid. Mereka penasaran dengan khutbahnya Abu Nawas. Waktu yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan memulai khutbahnya. Namun belum lama Abu Nawas berkhutbah, Abu Nawas melihat banyak para jamaah yang mengantuk, bahkan ada yang sampai tertidur. Melihat hal itu, Abu Nawas lantas berteriak, "Api! Api!" Hal tersebut kontan membuat para jamaah terbangun kaget. Mereka menoleh ke kanan dan ke kiri mendengar teriakan Abu Nawas itu. Sedangkan sebagian jamaah yang lain ada yang hanya saling pandang saja. "Di mana apinya? Di mana?" teriak salah satu jamaah. Abu Nawas yang melihat para jamaah sudah terbangun dan merasa panik, lantas melanjutkan khutbahnya. "Api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah," sambung Abu Nawas dalam khutbahnya. Setelah menyampaikan khutbah, Abu Nawas segera menutup bagian khutbah kedua dengan lantunan doa. Di hari Jumat berikutnya, Abu Nawas kembali ditunjuk sebagai khotib. Namun dengan berbagai alasan Abu Nawas menolaknya. "Masih banyak pemuda pintar di kota ini. Jangan sia-siakan mereka," ucap Abu Nawas. Sebenarnya tujuan Abu Nawas itu bagus. Khotib tidak harus orang tua. Yang muda pun harus ditampilkan. Karena merekalah generasi penerus bangsa dan agama. Akan tetapi pihak takmir masjid tetap bersikukuh menunjuk Abu Nawas untuk menjadi khotib. Walhasil Abu Nawas memutar otak supaya dirinya tidak lagi ditunjuk sebagai khotib sholat Jumat. Setelah azan berkumandang, naiklah Abu Nawas ke atas mimbar.
Dengan suaranya yang lantang, Abu Nawas bertanya, "Saudara-saudara, apakah saudara sudah mengetahui apa yang akan saya sampaikan pada khutbah kali ini?" Para jamaah tentu terkejut dan menjawab, "Belum, kami belum tahu." Dengan tenang Abu Nawas kembali berkata, "Waduh, kalau saudara belum tahu apa-apa mengenai hal yang penting begini, saya kira akan membuang-buang waktu saja bagi saya untuk bicara hal ini." Abu Nawas pun lalu turun tidak jadi memberikan khutbah. Pihak takmir masjid kemudian langsung menunjuk pemuda alim untuk segera menggantikan Abu Nawas. Hari Jumat berikutnya, Abu Nawas masih saja ditunjuk sebagai khotib. Ia pun tampil lagi di mimbar dan menyodorkan pertanyaan yang sama seperti pekan sebelumnya. "Apakah saudara-saudara tahu mengenai hal yang akan saya bicarakan hari ini?" Kali ini para jamaah ingat apa yang terjadi seminggu sebelumnya. Jadi secara serentak mereka menjawab, "Kami sudah tahu." Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Lah, kalau semua sudah tahu apa yang akan saya sampaikan, saya kira membuang-buang waktu saja kalau saya memberi khutbah di sini sekarang." Ia pun lalu turun dari mimbar dan diganti dengan orang lain. Pada hari Jumat keempat kalinya, masih saja Abu Nawas ditunjuk sebagai khotib. Ia pun tampil lagi di mimbar dan menyodorkan pertanyaan yang sama. "Apakah saudara-saudara tahu mengenai hal yang akan saya bicarakan hari ini?" Para jamaah agak bingung. Ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak. Lalu dengan entengnya Abu Nawas berkata, "Baiklah, sekarang begini saja. Di antara kalian yang tahu khutbah saya, sampaikan kepada jamaah yang tidak tahu. Dan jamaah yang tidak tahu lebih baik bertanya kepada jamaah yang lebih tahu." Sehabis itu Abu Nawas pun turun dari mimbarnya. Sejak saat itulah Abu Nawas tak lagi diundang untuk menjadi khotib sholat Jumat. Kisah selanjutnya. Suatu hari diketahui kalau Abu Nawas telah melakukan sedikit kesalahan. Hal tersebut tentu membuat Baginda Raja kesal terhadap Abu Nawas, sehingga Baginda Raja melarang Abu Nawas datang lagi ke istana. Namun setelah berjalannya waktu, Baginda merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Bagaimana tidak, sudah 7 bulan ini Baginda tidak bertemu dengan Abu Nawas. "Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku," pikir Baginda Raja. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mengutus seorang ajudan ke rumah Abu Nawas untuk menyuruhnya datang ke istana. Namun setibanya ajudan di rumah Abu Nawas malah menolak menemui Baginda Raja dengan alasan yang tak masuk akal. "Mohon maaf, tolong sampaikan kepada Baginda bahwa aku sedang hamil dan akan melahirkan," jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda. "Dan juga katakan pada Baginda Raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini," kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Akhirnya para utusan raja menyampaikan kondisi Abu Nawas kepada Baginda Raja sesuai dengan apa yang Abu Nawas katakan. "Sungguh ajaib, baru kali ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan akan melahirkan. Dulu mana ada lelaki melahirkan. Dasar aneh," gumam Baginda dalam hatinya. Baginda merasa penasaran dan muncul keinginan di benak Baginda untuk menengok Abu Nawas. Sehingga saat itu juga Baginda Raja segera menuju rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda mendatangi rumahnya, Abu Nawas pun gembira dan berlari-lari menyambut kedatangan rajanya itu. Dengan tunduk Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka yang mulia, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Baginda lalu dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersilah di bawahnya. "Wahai Paduka yang mulia, ada gerangan apakah Paduka datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun lamanya baru kali ini tuanku mendatangi rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Tujuanku ke sini karena ingin tahu keadaanmu, Abu Nawas,"
jawab Baginda Raja. Katanya engkau dikabarkan sedang hamil dan akan melahirkan. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki bisa hamil, apalagi sampai melahirkan. Itulah sebabnya aku datang kemari, ucap Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum mendengar perkataan rajanya itu. Wahai Abu Nawas, coba jelaskan perkataanmu. Apa maksudnya kamu mengaku hamil? Dan siapa dukun beranak yang kau maksudkan? Tanya Baginda kembali. Kemudian dengan senang hati, Abu Nawas menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Baginda Raja. Jadi begini Paduka Yang Mulia, dahulu konon katanya ada seorang raja yang mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja melanggar adat dan agama, serta menggegerkan seluruh negeri. Jelas Abu Nawas. Lagi pula, apabila seorang raja mengeluarkan titah, maka secara otomatis tidak boleh mencabut perintahnya. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri, karena itulah tanda-tanda seorang pengecut. Oleh sebab itulah, sebelum bertindak harus berpikir dengan matang. Dapat diibaratkan dengan seorang lelaki yang akan melahirkan. Adapun maksud hamba dengan dukun beranak yang sedang hamba tunggu, maksudnya adalah kedatangan Baginda kemari, ucap Abu Nawas. Dengan Baginda datang kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan melahirkan adalah hilangnya rasa sakit atau rasa takut hamba kepada Baginda Raja, kata Abu Nawas kembali. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda pun hanya tersenyum. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, begini Abu Nawas, ketika aku melarang dirimu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bercanda saja Abu Nawas. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak ada yang seperti kamu. Karena selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula aku merasa tidak ada yang bisa menghiburku Abu Nawas, ujar Baginda menjelaskan. Hamba akan dengan senang hati datang ke istana besok pagi Paduka Yang Mulia, balas Abu Nawas dengan penuh penghormatan. Setelah itu, Baginda hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginda kemudian pamit kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli melihat tingkah kocak Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas, kata Baginda dalam hatinya. Kisah selanjutnya. Malam itu, kota Baghdad terasa sepi dan sunyi, apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan, sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa gelap dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasa kantuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Assalamualaikum, ucap seseorang dari luar rumahnya. Siapa sih malam-malam begini bertamu? Tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. Kamu siapa? Dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku? Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah? Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. Iya, tentu saja, tapi maksud perkataanmu apa? Tanya Abu Nawas heran. Malam ini kamu harus mengizinkan saya untuk menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin.
Jadi tidak mungkin saya melanjutkan perjalananku ini, kata lelaki tersebut. Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku? Tanya Abu Nawas semakin heran. Wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun. Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya. Oh, kamu menantunya Tuhan? Tanya Abu Nawas mulai curiga. Benar sekali, jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. Baiklah, mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat paling istimewa untuk kau menginap, ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu, ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. Nah, kita sudah sampai. Silahkan kamu menginap di sini sesuka hatimu, ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, ini kan masjid Abu Nawas, kenapa kau membawaku ke sini? Dengan enteng Abu Nawas menjawab, bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan, jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu. Jangan lupa ucapkan terima kasih padaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini, ucap Abu Nawas. Tapi aku maunya menginap di rumah kamu Abu Nawas, pinta lelaki tersebut. Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah padaku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas kini menjadi gagal total. Kisah selanjutnya. Dikisahkan zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Darian. Dia adalah raja penyembah berhala. Sifat kejam dan diktatornya ini membuat semua rakyat senantiasa dalam ketakutan. Ia tak segan-segan membunuh apabila ada yang berani menentangnya. Suatu hari Raja Darian ini membangun istana yang megah. Di dalamnya terdapat berhala yang dihiasi permata dan mutiara. Berhala tersebut kemudian diberi wangi-wangian dari minyak misik. Di depan istana yang megah itu juga dibuat kubangan tanah besar yang berisi kobaran api. Satu persatu rakyatnya disuruh masuk ke istana tersebut untuk menyembah berhalanya. Apabila menolak, maka akan dilemparkan ke dalam kubangan yang berisi kobaran api yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Jirjis untuk menolong kaum tersebut. Nabi Jirjis juga diperintah untuk menyadarkan sang raja dan mengajaknya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jirjis kemudian menghadap sang raja dan berkata kepadanya, "Wahai Tuan Raja, mengapa engkau menyembah berhala? Padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu." Raja Darian pun menjawab, "Wahai Jirjis, ketahuilah, sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti aku,
Tidak nampak sedikit pun kenikmatan yang kamu dapatkan. Nabi Jirjis membalas, sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal. Dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga. Maka terjadilah diskusi yang panjang di antara mereka berdua, yang pada akhirnya sang raja menjadi murka karena kalah dalam berargumentasi. Lalu ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Jirjis. Sang raja kemudian memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar. Setelah airnya mendidih, lalu air tersebut ditumpahkan ke tubuh Nabi Jirjis. Seketika itu juga tubuh Nabi Jirjis langsung meleleh. Tak berhenti sampai di situ. Sang raja dengan sadisnya memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jirjis dengan sisir yang terbuat dari besi, hingga tak tersisa sedikit pun daging dari tubuh Nabi Jirjis, kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jirjis dan mengembalikan bentuknya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Jirjis menyeru kepada sang raja, "Hei kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Melihat kejadian itu bukannya membuat sang raja menjadi beriman, tapi justru membuat sang raja semakin murka. Ia pun kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis. Sang raja memerintahkan untuk dibawakan 6 paku besar dari besi, lalu menancapkan 2 paku tersebut di kedua tangan Nabi Jirjis dan menancapkan 2 paku di kakinya. 1 paku ditancapkan di kepalanya dan 1 paku lagi ditancapkan di dada Nabi Jirjis. Seketika tubuh Nabi Jirjis penuh luka dan darah akibat paku-paku tersebut, dan beliau pun langsung meninggal dunia. Lalu Allah mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti semula. Bekas luka dan darah yang tadinya mengalir di tubuh Nabi Jirjis hilang seketika. Nabi Jirjis kembali menyeru kepada sang raja dengan suara yang lebih keras, "Hai kafir, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Untuk kedua kalinya sang raja dibuat murka oleh Nabi Jirjis. Raja kembali menyiksa Nabi Jirjis dengan siksaan yang lebih sadis dari sebelumnya. Ia memerintahkan untuk mendatangkan kuali yang besar. Di dalam kuali tersebut terdapat air yang sangat mendidih. Kemudian Nabi Jirjis diseret dan dilempar ke dalam kuali tersebut. Beliau pun langsung meninggal dunia untuk kesekian kalinya. Tapi dengan kuasa Allah, Nabi Jirjis hidup kembali. Beliau lalu keluar dari kuali tersebut tanpa ada luka sedikit pun di tubuhnya. Disebutkan bahwa sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis sampai 70 kali. Namun Allah berulang kali menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Ada pula yang meriwayatkan Nabi Jirjis dibunuh sampai 100 kali. Sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya dan berkata kepada Nabi Jirjis, "Wahai Jirjis, saya ada permintaan kepadamu. Apabila engkau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti semua perintahmu." Nabi Jirjis pun bertanya, "Apa permintaanmu?" Sang raja menjawab, "Aku ingin engkau bersujud kepada berhalaku 1 kali saja. Nanti aku akan memberikan semua yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu, termasuk menyembah kepada Tuhanmu." Nabi Jirjis hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Sang raja lalu mengira bahwa diamnya Nabi Jirjis adalah ungkapan setuju. Lalu sang raja kembali berkata, "Hai Jirjis, aku telah menyiksamu dengan berbagai macam siksaan, dan aku juga banyak menyakitimu. Masuklah ke dalam rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Nabi Jirjis pun pergi ke rumah sang raja.
Beliau lalu beristirahat dan melakukan sholat. Pada malam harinya, beliau membaca kitab Zabur. Saat beliau membaca kitab Zabur, ternyata terdengar oleh istri sang raja dan membekas dalam hatinya. Istri sang raja pun semalaman menangis terseduh-seduh. Ia lalu mendatangi Nabi Jirjis untuk bertaubat dan memeluk ajarannya. Sang istri melakukan hal ini tanpa sepengetahuan suaminya. Pada pagi harinya, Nabi Jirjis keluar dari rumah sang raja. Sang raja segera mengajaknya ke tempat berhala. Nabi Jirjis pun mengikutinya. Tapi ketika sudah di hadapan berhala, Nabi Jirjis hanya diam saja. Meskipun berkali-kali dibujuk menyembah berhala, Nabi Jirjis tetap diam. Tentu saja hal ini membuat sang raja murka. Ia pun lalu menyuruh prajuritnya untuk memasukkan Nabi Jirjis ke sebuah gubuk tua. Di dalam gubuk tersebut dihuni oleh wanita tua dan seorang anak kecil yang bisu, tuli, dan buta. Di gubuk itu Nabi Jirjis tidak diberi makanan dan tidak ada seorang pun yang boleh memberinya makan. Saat beliau mulai merasakan kelaparan, beliau melihat ada sebatang kayu di dalam rumah itu. Lalu Nabi Jirjis pun berdoa kepada Allah. Dengan kuasa Allah, batang kayu itu tumbuh daun dan berbuah dengan buah yang bermacam-macam. Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut, ia pun mengimani ajaran Nabi Jirjis dan meminta agar mendoakan anaknya agar sembuh dari penyakitnya. Setelah didoakan oleh Nabi Jirjis, maka sembuhlah anak itu dari penyakit kebutaan, bisu, dan tuli. Kemudian Nabi Jirjis berkata kepada anak laki-laki itu, "Hei anak muda, pergilah kamu ke tempat berhala dan katakan kepada para berhala itu bahwasanya Jirjis memanggilnya." Anak itu pun pergi dan masuk ke tempat para berhala yang jumlahnya ada 70. Lalu anak itu menyampaikan kepada berhala apa yang diperintahkan oleh Nabi Jirjis. Dengan kuasa Allah, berhala-berhala tersebut berjalan menuju kepada Nabi Jirjis. Berhala-berhala itu berjalan menggunakan kepalanya dengan posisi terbalik. Saat itu, istri sang raja melihat berhala-berhala itu berjalan. Ia pun mengikuti kemana arah tujuan berhala-berhala tersebut. Sesampainya berhala itu di hadapan Nabi Jirjis, Nabi Jirjis melihat ada istri raja di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jirjis menunjuk bumi dan menghentakkan kakinya. Tiba-tiba saja bumi langsung terbelah. Berhala-berhala yang ada di hadapannya hancur berantakan. Ketika istri raja melihat mukjizat Nabi Jirjis, maka ia pun pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian, ikutilah ajaran Nabi Jirjis." Sang raja yang ada di situ sontak kaget mendengarnya. Ia pun berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya aku sudah banyak melihat mukjizat Nabi Jirjis, tapi aku tidak mau mempercayainya. Engkau baru melihat satu saja, sudah langsung mempercayainya." Sang istri menjawab, "Itu karena kamu adalah orang yang celaka, sedangkan aku adalah orang yang beruntung." Jawaban istrinya membuat sang raja menjadi murka dan menyuruh prajurit untuk membunuhnya. Sementara di saat yang lain, Nabi Jirjis bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, saya telah merasakan gangguan orang-orang kafir selama 70 tahun lamanya, dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini. Maka berikanlah kepadaku rizki mati syahid dan azablah mereka." Tidak lama kemudian, datanglah beberapa prajurit istana kepada Nabi Jirjis. Mereka langsung menghunuskan pedangnya ke tubuh Nabi Jirjis. Nabi Jirjis pun meninggal dalam keadaan syahid. Setelah Nabi Jirjis terbunuh, terlihat ribuan bola api besar yang berkobar-kobar turun dari langit. Api tersebut lalu membakar istana sang raja
hingga tak tersisa sedikit pun. Dalam kejadian itu, Raja Darian dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.